wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang atas nama Sri Ismi Febriani, Windiana, Ainun Reski, dan Wina akan mempresentasikan rencana bisnis, model kanvas, dan diagram alir. Yang mana rencana bisnis ini bergerak di bidang kuliner, yaitu donat kentang. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan mengenai model kanvas dan diagram alir. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Windiana dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai model kanvas, di mana diantaranya yang akan saya presentasikan itu yang pertama, key activities atau kegiatan utama. Kemudian yang kedua yaitu key partnership atau kemitraan utama, dan yang ketiga yaitu mengenai value proportion atau nilai proportion. Nah, teman-teman sekalian, langsung saja saya akan mempresentasikan pembahasan saya yang pertama yaitu key activities atau kegiatan utama. Adapun kegiatan utama yang kami rencanakan yang pertama yaitu pengadaan bahan baku, di mana kami membeli bahan baku dari luar atau kami mempunyai pemasok bahan baku dari luar, baik itu dari segi bahan bakunya sendiri maupun dari segi kemasan. Kemudian yang kedua yaitu produksi. Jadi proses produksi yang kami lakukan, pertama-tama kami itu menimbang semua bahan agar takarannya pas. Kemudian yaitu kami mencampur semua bahan baku. Kemudian yaitu proses membentuk dan mendiamkan agar adonan dapat berkembang. Kemudian proses penggorengan, kemudian proses pemberian topping, dan terakhir yaitu proses pengemasan. Yang ketiga yaitu promosi. Dalam melakukan proses promosi, kami akan menerapkan strategi-strategi khusus yang tentunya agar produksi yang kami tawarkan ini dapat dikenal oleh masyarakat. Nah, untuk lebih jelas mengenai strategi-strategi apa yang akan kami lakukan akan dibahas nanti oleh rekan saya. Kemudian keempat itu distribusi. Jadi dalam proses distribusi kami membagi 3 kelompok. Yang pertama yaitu dari perusahaan ke reseller, kemudian dari reseller itu ke konsumen. Selanjutnya yang kedua yaitu dari perusahaan ke toko oleh-oleh, kemudian dari toko oleh-oleh itu ke konsumen. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu dari perusahaan langsung ke tangan konsumen. Selanjutnya yaitu yang kelima mengenai penelitian dan pengembangan produk. Jadi penelitian dan pengembangan produk kami itu kami menilai dari segi bagaimana kepuasan konsumen dan hasil penjualan kami. Nah, selanjutnya saya akan memasuki atau akan menjelaskan mengenai pembahasan saya yang kedua yaitu key partnership atau kemitraan utama. Jadi dalam perusahaan kami itu memiliki kemitraan utama, yang mana yang pertama yaitu pemasok bahan baku, kemudian yang kedua yaitu pemasok kemasan, kemudian yang ketiga yaitu kurir logistik, yang keempat itu toko oleh-oleh, yang kelima itu komunitas bulu kumbah dagang. Nah, karena tempat perusahaan kami itu berada di Kabupaten Bulukumba, jadi kami ikut masuk dalam komunitas bulu kumbah dagang, di mana dalam komunitas bulu kumbah dagang ini terdapat banyak penjual-penjual atau reseller-reseller kami, serta banyak perusahaan-perusahaan yang tepatnya berada di Kabupaten Bulukumba, di mana perusahaan ini dapat mensupport kami baik dari segi membantu mempromosikan maupun dari segi pemberian modal-modal. Adapun nilai proportion dari produk kami yang pertama itu tentunya teksturnya lebih empuk, kemudian mengandung banyak potasium kalium yang berguna bagi kesehatan. Kemudian terdapat berbagai macam varian rasa, misalnya saja coklat, keju, tiramisu, green tea, abon, dan lain sebagainya. Kemudian dapat dihias dengan bentuk lucu sesuai keinginan konsumen. Kemudian daya tahannya lebih lama, bisa 2-3 hari, dan tentunya tetap empuk. Kemudian harganya terjangkau, artinya harganya ini dapat dibeli oleh berbagai kalangan, mulai dari kalangan atas, menengah, sampai kalangan bawah.
Baik, selanjutnya untuk penjelasan mengenai model kanvas ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Teman-teman, perkenalkan nama saya Sri Ismi Febriani dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Syedeni. Pada kali ini saya akan membahas mengenai model channel, model customer relationship, dan model revenue stream. Selanjutnya akan membahas mengenai model channel. Adapun pada bisnis kami dalam berkomunikasi untuk menyampaikan atau mengenalkan value segmen pelanggan agar mendapatkan nilai yang ditawarkan yaitu dengan media sosial, brosur, dan bazar. Dengan demikian, pada donat kentang kami pun bisa dipesan dengan melalui via online, baik itu WhatsApp, Instagram, ataupun Facebook. Dan pada pengirimannya pun bisa melalui ojek online. Selanjutnya yaitu model customer relationship. Di sini, pada bisnis kami, agar hubungan kami dengan pelanggan terjalin, maka kami melayani pelanggan dengan baik. Untuk itu, kami menjaga kualitas dari produk, memberikan diskon kepada toko oleh-oleh, melakukan program giveaway, promo, dan diskon di hari-hari tertentu. Misalnya, di hari ulang tahun donat kentang mantul, di awal dan di akhir tahun, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu model revenue stream. Pada bisnis kami dalam mendapatkan pendapatan lebih dari bisnis kami dengan melakukan penjualan donat kentang ke konsumen akhir. Dan tidak hanya itu, kami pun melakukan penjualan donat kentang ke reseller. Jadi itulah tadi, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ainun Rizky dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya adalah key property, di mana di sini terbagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama adalah modal. Jadi modal awal usaha kami ini sebesar 15 juta rupiah. Poin yang kedua adalah paten merek. Merek yang digunakan pada usaha kami adalah Doken Mantul, donat kentang mantul. Poin yang ketiga adalah alat produksi. Adapun alat produksi, yang pertama power mixer atau alat membuat adonan donat. Yang kedua planetary mixer atau alat untuk mengaduk adonan. Yang ketiga ada oven atau alat pemanggang donat. Yang keempat prover digunakan untuk mengembangkan adonan donat. Yang kelima ada potato platter atau alat pengupas kentang. Yang keenam ada hand impulse seller digunakan untuk mengemas produk. Yang terakhir ada timbangan digital digunakan untuk menghitung takaran ragi atau adonan donat. Poin yang keempat adalah karyawan. Karyawan pada usaha kami sebanyak 10 orang, di mana 10 orang ini mempunyai tugas masing-masing. Ada yang di bagian pengupas kentang, ada yang di bagian pembuatan adonan dan lain-lain. Selanjutnya adalah cost structure, di mana di sini terbagi menjadi 5 poin. Poin yang pertama adalah biaya bahan baku. Biaya bahan baku yang diperlukan dari pembuatan donat ini tergantung dengan orderan yang masuk atau pesanan yang masuk dari customer. Poin yang kedua adalah biaya proses pengolahan produk. Ini juga bergantung pada pesanan atau orderan yang masuk kepada usaha kami. Yang ketiga adalah gaji pegawai. Jadi gaji pegawai di usaha kami ini sebesar 800 per bulan. Yang keempat adalah biaya kemasan dan marketing. Ini juga bergantung pada orderan atau pesanan yang masuk. Semakin banyak pesanan atau orderan yang masuk, maka semakin banyak pula biaya yang dibutuhkan. Begitu pula dengan biaya marketingnya. Selanjutnya adalah customer segment. Di sini customer kami itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada anak-anak, dari kalangan anak-anak, remaja, orang dewasa, dan orang tua. Yang kedua adalah wisatawan. Yang ketiga adalah pencinta makanan unik. Produk yang kami tawarkan ini dapat dibeli dari seluruh kalangan, baik itu kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas.
Perkenalkan, nama saya Wina dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai diagram alir. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan merek atau mematangkan merek. Dan merek yang kami ambil adalah Dokem Mantul. Selanjutnya, kami akan melakukan pemasokan bahan baku atau bahan makanan. Artinya, kami mengambil semua itu dari luar. Setelah itu, kami melakukan order. Setelah order, kami melakukan produksi proses pembuatan Dokem Mantul dari bahan-bahan yang telah kami siapkan. Setelah itu, kami akan melakukan proses pengemasan. Setelah pengemasan, kami melakukan proses distribusi yang dibagi menjadi 3, yaitu dari perusahaan langsung ke tangan konsumen, kemudian dari perusahaan ke reseller, baru ke konsumen, kemudian dari perusahaan ke toko oleh-oleh, baru setelah itu ke tangan konsumen. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Untuk itu, kami membutuhkan kritik dan saran dari teman-teman sekalian agar kedepannya bisnis kami dapat berjalan dengan lancar. Mungkin sampai di sini saja yang bisa kami paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.